Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Anda yang menonton video ini adalah orang yang susah percaya kepada orang lain. Bahkan susah percaya pada orang terdekat sekalipun. Sama suami atau istri sendiri, kita selalu menaruh curiga yang berlebihan bila lagi tidak bersama. Tidak percaya pada tim kerja untuk mengerjakan segala sesuatu, sehingga kita semua yang harus mengerjakannya. Dan macam-macam rasa tidak percaya lainnya. Jika kamu merasakan hal ini, kemungkinan besar kamu lagi mengalami trust issue atau krisis kepercayaan. Hal ini mungkin bagi sebagian orang menjadi sebuah hal yang biasa. Padahal jika dibiarkan, krisis kepercayaan ini akan sangat mengganggu kesehatan mental kita. Kebayang kalau kita susah percaya kepada orang, ya kemana-mana kita akan selalu menaruh curiga. Dan orang-orang yang selalu menaruh curiga dan susah percaya kepada orang akan sangat susah bersosialisasi dengan baik kepada orang lain. Kebayang kalau suami atau istri kita lagi gak bareng sama kita. Kita akan selalu dihantui bayang-bayang yang bikin kita sakit dan capek sendiri. Padahal sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Kebayang kalau kita tidak percaya pada tim kerja kita. Terus ketika dia mengerjakan sesuatu, bukannya dia yang sibuk, justru kita yang was-was. Sekali dua kali sih gak sampai mengganggu. Tapi kalau sudah keseringan, bisa rusak mental kita. Padahal kunci sebuah hubungan apapun itu, adalah komunikasi dan saling percaya. Kenapa bisa susah percaya kepada orang? Karena dalam perjalanan kehidupan, apa yang kita lihat, alami, ataupun pelajari sangat mempengaruhi rasa percaya kita hari ini. Atau hal tersebut lebih dikenal dengan social learning theory. Beberapa hal yang dapat menghancurkan rasa percaya diri hingga menimbulkan krisis kepercayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidaksetiaan mampu membawa kembali semua luka-luka yang ada di masa lalu. Yang kedua, ketidakjujuran atau pengkhianatan terhadap rasa percaya dapat memberikan dampak yang lebih merusak dibandingkan dengan perselingkuhan itu sendiri dalam suatu hubungan. Yang ketiga, rasa percaya atau trust dapat juga dihancurkan melalui ketidakpedulian, kritik yang terlalu berlebihan, penghinaan, dan perilaku penolakan yang dilakukan oleh pasangan, baik itu secara terang-terangan maupun terselubung. Yang keempat, selain itu, ketidakpercayaan, keraguan, dan kecurigaan selalu kuat dipengaruhi oleh suara dalam diri kita. Yang kelima, proses berpikir yang rusak semenjak kecil, sehingga kita selalu tidak percaya pada orang lain. Entah itu bawaan yang kita lihat dalam keluarga ataupun lingkungan sosial kita. Nah, sekarang apa dampaknya? Jika melihat kembali ke masa kini, krisis kepercayaan menjadi isu yang memang cukup banyak dialami oleh kita. Taraf krisis kepercayaan tiap orang itu berbeda-beda, sehingga dampak yang dihasilkan pun berbeda-beda. Misalnya, ada yang jadi sulit berkomitmen, ada juga orang yang selalu menjadi people pleaser, sehingga rela melakukan apa saja demi menjaga kepercayaan yang telah diberikan, tidak diabaikan orang lain, dan macam-macamnya. Apabila hal ini semakin meningkat eskalasinya, bisa jadi berdampak pula pada kesehatan mental. Beberapa gangguan yang terlihat sebagai berikut. Yang pertama, rentan overthinking. Siapapun yang mengalami krisis kepercayaan ini akan cenderung mudah overthinking. Hal ini akan diperkuat dengan ketidakpercayaan kepada orang lain, sehingga kita akan berpikir tentang dia terus-menerus. Tentunya akan banyak pertanyaan terkait orang tersebut. Misalnya, orang ini bisa dipercaya atau sebaliknya enggak ya? Atau jangan-jangan dia cuma mau memanfaatkan kita? Atau jangan-jangan memang dia tulus? Dan banyak sekali pikiran-pikiran yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran kita. Dan tahu nggak, pertanyaan-pertanyaan itulah yang akhirnya menimbulkan rasa takut, sehingga kita akan sulit berinteraksi dengan orang baru. Pemikiran yang berlebihan justru bisa meresahkan diri kita sendiri, dan bila itu berlangsung terus-menerus, kita bisa terkena stres atau malah bisa depresi. Yang kedua, hidup terasa sepi. Orang yang mengalami trust issue akan selalu merasakan kesepian yang sangat dalam. Meskipun dia dikelilingi oleh banyak orang, tetapi kenyataannya dia tetap akan merasa sendiri dan kesepian.
Hal ini bisa terjadi karena mereka enggan terbuka dengan orang sekitar, takut untuk bercerita mengenai masalah yang tengah dihadapi, sehingga akhirnya memendam masalah itu sendiri, merasa mampu untuk mengemban dan menopang masalah itu sendiri tanpa bercerita ataupun meminta tolong kepada orang lain. Hal itulah yang menyebabkan timbulnya pemikiran bahwa orang yang mengalami trust issue sendirian dan tidak ada yang bisa membantu masalahnya. Yang ketiga, renggangnya hubungan sesama. Apabila kita tidak mudah percaya kepada orang lain atau bahkan orang yang berada di sekitar kita, orang-orang tersebut akan berpikir bahwa kehadiran mereka tidaklah dihargai. Akhirnya timbullah kerenggangan hubungan antara sesama. Oleh karena itu, perlu diingat bahwasanya terjalinnya sebuah hubungan karena dilandaskan rasa percaya dan komunikasi yang kuat. Jika tidak ada rasa percaya satu sama lain, suatu hubungan akan mengalami kerenggangan. Pahitnya, lambat laun, satu persatu orang yang mengenal kita perlahan akan meninggalkan kita. Sekarang, bagaimana caranya mengatasi trust issue ini? Yang pertama, cobalah berkomunikasi. Mulailah berkomunikasi seperti orang pada umumnya. Orang yang mengalami trust issue tentu tetap bisa melakukan komunikasi. Hanya saja dilakukan dengan memberi sedikit sekat kepada orang lain. Namun, cobalah untuk melakukannya dengan santai dan jangan berpikir bahwa orang tersebut akan bertindak jahat. Yang kedua, jujur dan terbuka. Ceritakanlah keluh kesah selama menghadapi trust issue bersama orang yang terdekat terlebih dahulu. Karena dengan begitu, perlahan kita akan mendapatkan support yang akan mendengarkan dan memberi saran atas apa yang kita keluhkan. Ceritakan itu secara jujur, jangan semata-mata hanya untuk mengetes kepercayaan orang. Yang ketiga, belajar percaya. Ingatlah bahwa semua orang memiliki kemungkinan untuk mengecewakan dan dikecewakan. Begitupun dengan kita. Maka dari itu, jangan heran dan jangan takut bila mana kita meletakkan rasa percaya kepada seseorang dapat terhindar dari perasaan dikecewakan. Buanglah anggapan bahwa orang akan mengecewakan, mengkhianati, atau menyakiti kita. Jangan sampai pikiran itu menguasai diri kita hingga masa tua kita kelak. Nomor 4, maafkan diri kita dan orang lain. Manusia kerap sulit untuk keluar dari situasi dan kondisi yang kurang menenteramkan, karena salah satunya belum bisa memaafkan diri sendiri. Cobalah maafkan diri sendiri dan orang-orang yang pernah terlibat, sehingga diri kita merasa damai. Nomor 5, jangan memaksakan diri. Tidak perlu memaksakan diri untuk mencoba membangun rasa percaya kepada seseorang. Perlahan saja, asalkan pasti. Proses yang akan dilakukan memanglah memerlukan waktu. Hal yang terpenting juga tingkatkan kepercayaan pada diri sendiri, karena kepercayaan pada diri sendiri akan berpengaruh pada kemampuan kita untuk percaya kepada orang lain. Terakhir, saling percaya satu sama lain memang tidak mudah untuk dilakukan, tapi akan lebih sulit jika kita tidak melakukannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.